Halo adik-adik, selamat pagi. Oke, di sini kita akan membahas tentang aku segambar dengan Tuhan. Nah, sebelum kita membahas apa itu aku segambar dengan Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, di sini saya akan mau bertanya, eh, apa itu segambar? Nah, segambar adalah Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Artinya, manusia memiliki martabat yang tinggi dan berharga di hadapan Tuhan. Kita diberi akal, budi, hati nurani, dan kemampuan untuk mengasihi, supaya hidup kita harus menghargai atau bisa menghargai diri kita sendiri, menghormati sesama, dan menjaga ciptaannya sebagai tanda bahwa gambar Allah sungguh hidup dalam diri kita. Nah, itulah apa arti segambar. Nah, yang kedua itu, apa arti serupa? Nah, arti serupa itu adalah kita serupa dengan Tuhan. Berarti hidup meneladani kasih, kebaikan, dan kebenaran Allah. Kita tidak hanya diciptakan dengan segambarnya, tetapi kita juga dipanggil untuk mencerminkan cara hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbuat kasih, bersikap jujur, sabar, mengampuni. Nah, kita juga menunjukkan bahwa hidup kita serupa dengan Tuhan. Maka setiap hari kita diajak untuk berusaha menjadi pribadi yang membawa damai kebaikan bagi sesama kita. Agar kasih Tuhan terdampak nyata dalam hidup kita. Nah, itulah apa arti serupa. Kemudian yang terakhir itu adalah siapa itu Allah. Nah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, sumber kehidupan, kasih, dan kebenaran. Ia akan menciptakan bumi dan langit dan seluruh isinya karena kasihnya yang sangat besar kepada kita. Allah tidak tampak oleh mata, tetapi kehadirannya nyata dalam ciptaan kita, dalam hati manusia, dalam kehidupan ataupun keadaan alami. Dalam iman Kristen, kita mengenal Allah sebagai Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah satu yang bekerja untuk menciptakan, menyelamatkan, atau menuntun untuk menuju kebaikan melalui Yesus atau mengenal kasih Allah dalam nyata dan tanpa batas. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Allah dan siapa itu rupa dan apa itu bersumber pada Allah. Nah, di sini kita akan membahas tentang kasih. Nah, anak-anak yang terkasih, kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Artinya, dalam diri kita ada kebaikan. Nah, ada kebaikan, ada kasih, dan kebijaksanaan yang berasal dari Allah itu sendiri. Setiap kali kita berbuat baik, menolong teman, berkata jujur, ia akan mengasihi sesama. Kita sedang menunjukkan bahwa gambar Allah itu di dalam kita nyata. Namun, kadang kita lupa akan hal saat ini. Kita kadang marah, iri, atau malas berbuat baik. Tetapi Allah tidak berhenti mengasihi kita. Ia selalu memanggil kita untuk kembali menjadi cerminannya ke dalam dunia ini. Maka, marilah kita menjaga diri, hati, dan tindakan. Supaya kita mencerminkan wajah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Oke, di sini kita akan. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan atau menunjukkan kepada kalian semua kutipan kitab suci ini yang diambil dari Kejadian 1 ayat 27 yang dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Ciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Ayat ini teman-teman mengajarkan bahwa manusia diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Artinya, setiap orang memiliki martabat ilahi dan nilai yang sama di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua itu Mazmur ayat 8 sampai 5 dilanjut dengan 6. Nah, di sini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu segambar dan menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan itu. Di sini dikatakan bahwa, namun engkau telah membuat dia hadir sama seperti Allah, di mana telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu segala dan yang kutaklukkan di bawah kakinya. Di sini dikatakan bahwa Allah mempercayakan manusia untuk menguasai
menjadi gambar dan ciptanya. Nah, yang ketiga itu bacaan dari Efesus 4 ayat 24, di mana dikatakan di sini, dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran di dalam manusia sesungguhnya. Nah, di sini melalui Yesus Kristus, manusia dipanggil untuk menjadi manusia baru yang dalam kebenaran dan kekudusan. Dosa merusak gambar Allah dan diri manusia. Nah, di sini tetap kasih Kristus dan memulihkan dan mencerminkan sifat-sifat manusia dan penuh jujur, setia, dan penuh kasih. Nah, itulah yang bisa kita ambil dari kitab suci ini, yang diambil dari Aku Segambar dengan Tuhan. Okelah teman-teman, di sini saya akan memberikan sesi diskusi kepada kalian semua. Yang menjadi sesi diskusinya yaitu, menurut kalian apa arti segambar dengan Allah? Dan yang kedua itu, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita benar dalam kehidupan sehari-hari di kampus ataupun di rumah? Dan yang ketiga itu, apa yang terjadi jika seorang menghargai dirinya dan sebagai gambar dengan Allah? Nah, itulah yang menjadi hasil diskusinya. Nah, yang menjadi kesimpulannya teman-teman, yaitu Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih itu serupa dengan Allah yang menciptakan manusia segambar dengannya. Yang pertama itu yang dari Kejadian 1 ayat